Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok G. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai sumber daya insani dalam mengelola teknologi. Nah, untuk kelanjutannya silakan simak video ini sampai habis. Be watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Trisna Dewi dengan NIM 2031082. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pengertian sumber daya insani dan sumber daya insani yang diperlukan di perbankan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terkait sumber daya insani ini. Nah, sumber daya insani ini dapat dibagikan menjadi dua. Yang pertama yaitu pengertian secara mikro dan juga makro. Sumber daya insani secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan bisa juga disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan kerja, tenaga kerja, dan sebagainya. Sedangkan pengertian sumber daya insani secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Secara garis besar, sumber daya insani ini dapat diartikan yaitu sebagai individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang bagus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Selanjutnya penjelasan terkait sumber daya insani yang dibutuhkan dalam perbankan syariah. Nah, sumber daya insani ini sangat penting dalam suatu lembaga keuangan syariah, karena jika suatu lembaga tersebut memiliki manajemen sumber daya insani, maka operasional perusahaan akan berjalan dengan lancar, serta visi dan misi lembaga keuangan syariah akan terwujud. Karena lembaga keuangan tersebut memiliki pelaku keuangan syariah yang berintegritas yang tinggi, profesional dalam setiap bidang yang diampunya, serta memahami nilai-nilai moral dalam aplikasi syariah. Perkenalkan, nama saya Sudiadinata. Saya sini akan melanjutkan materi yaitu mengenai pengembangan sumber daya insani dan cara mengembangkan potensi seseorang. Sumber daya insani merupakan istilah lain dari sumber manusia. Sumber daya insani ialah aspek manajemen universal yang meliputi suatu perencana, koordinasi, penerapan, dan penanggulangan. Sumber daya insani merupakan suatu perencana yang mengorganisir sesuatu rencana sebagai sustainable lewat potensi suatu rencana, baik bertabiat modul ataupun bertabiat dan wujud atau material. Terdapat sebagian rencana terpaut pelaksanaan sumber daya insani ialah yaitu 1. Kenaikan kedayagunaan, efektivitas, serta kapasitas produksi. Yang kedua, pendeknya tingkatan pergeseran pegawai, tingkatan kedatangan atau ketidakhadiran pegawai, dan proses bermula nasabah. Yang ketiga, meningginya kapasitas pegawai serta mutu penyajian. Yang keempat, semakin meningginya bidang usaha industri. Sumber daya insani mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan suatu organisasi pemerintahan, swasta, perusahaan, termasuk perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia masih terus bertujuan mempertahankan eksistensinya dalam industri keuangan di Indonesia seiring dengan perkembangan perbankan syariah. Peran sumber daya insani yang sangat penting dan strategis sehingga dibutuhkan sumber daya insani yang kompeten dan profesional dalam hal praktek maupun teori. Pertumbuhan pesat perbankan syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya insani yang memadai, terutama sumber daya insan yang memiliki latar belakang pengetahuan dalam budaya dalam bidang perbankan syariah. Sedangkan cara mengembangkan potensi seseorang yaitu pengelolaan sumber daya insani yang utama adalah pengelolaan dalam perilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Ketika setiap seorang atau setiap individu telah berlandaskan nilai-nilai keimanan, maka perilakunya akan terkendali dari perbuatan-perbuatan tercela seperti tindak pidana, pencucian uang, memanipulasi, serta
proses serta data keuangan untuk kepentingan pribadi dan lain-lain. Kualitas sumber daya insani ini tidak hanya cukup dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga harus diimbangi dengan pengembangan kualitas nilai-nilai rohani dan spiritual, yaitu berupa iman dan takwa kepada Sang Pencipta. Hai, perkenalkan nama saya Desi Ilmandra. Baiklah, langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh kedua rekan saya tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari pengembangan sumber daya insani atau bagi karyawan. Nah, adapun tujuan dari pengembangan sumber daya insani ini, yang pertama itu membantu sumber daya insani membuat keputusan dengan lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan para pekerja atau sumber daya insani dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, terjadinya internalisasi dan operasional faktor-faktor motivasi. Yang keempat, timbulnya dorongan dalam diri para sumber daya insani atau pekerja untuk meningkatkan kemampuannya. Yang kelima yaitu peningkatan kemampuan sumber daya insani untuk mengatasi stres dan konflik. Yang keenam, tersedianya informasi tentang berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh para sumber daya insani dalam rangka pertumbuhan teknikal dan intelektual. Nah, selain tujuan pengembangan sumber daya insani yang saya sebutkan tadi, adapun tujuan lain pengembangan sumber daya insani ini yaitu meningkatnya kepuasan kerja. Karena semakin berkembangnya suatu sumber daya insani, maka tingkat kepuasan dalam pekerjaan itu semakin meningkat. Nah, selanjutnya itu semakin besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang, besarnya tekad pekerja untuk lebih mandiri, dan yang terakhir itu mengurangi ketakutan menghadapi tugas baru di masa depan. Nah, seperti yang kita ketahui, sumber daya insani ini dipandang bukan hanya sebagai sumber daya semata, melainkan berupa modal atau aset bagi organisasi. Organisasi di sini melainkan perusahaan, yang dimana perusahaan menghadapi persaingan dengan keharusan untuk beradaptasi dengan teknologi. Nah, karena itulah ada aspek yang tidak bisa digantikan terkait peran sumber daya insani yang dibutuhkan untuk menghadapi pesatnya perkembangan teknologi. Nah, apa sih pentingnya sumber daya insani ini dalam pengelolaan teknologi? Ada beberapa hal dalam pekerjaan yang tidak bisa menggantikan peran diri manusia secara personal. Katakanlah misalnya keterlibatan emosi, kedisiplinan, motivasi, kreativitas, dan rasa memiliki terhadap pekerjaannya maupun lembaga tempatnya bekerja. Hal-hal tersebut tidak bisa digantikan oleh mesin atau teknologi apapun. Itulah mengapa kehadiran sumber daya insani yang berkualitas masih sangat diperlukan di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Perlu diketahui juga kalau teknologi pun hasil dari pemikiran manusia. Nah, selain itu, dalam rangka mempersiapkan sumber daya insani untuk menghadapi pesatnya perkembangan teknologi, yang dibutuhkan adalah manusia yang mampu dengan cepat beradaptasi, profesional, kreatif, dan selalu meningkatkan kompetensi. Selain itu, sikap yang sebenarnya dibutuhkan untuk merespon pesatnya perkembangan teknologi adalah sikap disiplin. Karena apa? Sikap disiplin inilah yang jika dilakukan secara konsisten meningkatkan produktivitas kerja. Karena untuk apa perkembangan teknologinya pesat, sedangkan sumber daya insaninya itu tidak profesional dan kreatif. Hai semuanya, terima kasih telah mendengarkan penjelasan kami sampai akhir. Semoga mengerti. Jika ada kurang kami mohon maaf ya. Jika ada salah kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.